Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kita kepada resume materi pekerti, dalam hal ini penyusunan bahan ajar dan rubrik penilaian oleh Bapak Dr. Syihabuddin Said MSI, yang dimana dalam hal ini, dalam kesempatan ini akan dibawakan oleh saya sendiri, yakni Siti Setiawan, MPD dari jurusan PGSD FKIP Untirta, disampaikan sebagai pemenuhan tugas dalam pekerti LP3M Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Ya, adapun bahasan kita pada kesempatan kali ini yakni penyusunan bahan ajar dan rubrik penilaian. Ya, pokok bahasanya ada 4 hal di sini, yakni teknik penyusunan buku sebagai bahan ajar, tahap pengembangan dan penyusunan buku sebagai bahan ajar, lembar evaluasi bahan belajar, dan juga rubrik atau kriteria penilaian. Ya, yang pertama, yakni teknik penyusunan buku sebagai bahan ajar. Sebelum kita mendiskusikan terkait dengan teknik penyusunan buku sebagai bahan ajar, perlu kita ketahui terlebih dahulu apa itu bahan ajar. Ya, bahan ajar itu merupakan suatu materi perkuliahan atau pelajaran yang disusun secara sistematis sebagai sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya, menurut National Center for Competency Based Training pada 2007, yakni bahan ajar itu segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu dosen, guru, instruktur dalam melaksanakan proses pembelajaran. Ya, selanjutnya itu jenis bahan ajar. Sayangnya di sini ada 4 jenis begitu ya, yakni cetak, audio, visual, dan juga multimedia interaktif. Di mana dalam hal ini pendidik dapat menggunakan proyektor, laptop, website, media sosial, dan juga masih banyak lainnya. Ya, fungsi bahan ajar. Menurut Prastowo dalam Lestari tahun 2011 dikatakan bahwa fungsi bahan ajar itu terbagi ke dalam 3 hal. Yakni yang pertama dalam pembelajaran klasikal, dalam pembelajaran individual, dan pelajaran kelompok. Di mana dalam pembelajaran klasikal yaitu sebagai satu-satunya sumber belajar serta pengawas dan pengendali proses pembelajaran peserta didik bersifat pasif dalam hal ini, sebagai bahan pendukung proses pembelajaran yang diselenggarakan, dan juga dalam pembelajaran individual yaitu sebagai media utama dalam proses pembelajaran, sebagai alat yang digunakan untuk menyusun dan menguasai proses peserta didik dalam memperoleh informasi, dan juga sebagai penunjang media pembelajaran individual lainnya. Selanjutnya dalam pembelajaran kelompok, bahan ajar itu berfungsi sebagai bahan yang terintegrasi dengan proses belajar kelompok dengan cara memberikan informasi tentang latar belakang materi, informasi tentang peran orang-orang yang terlibat dalam pembelajaran kelompok, serta petunjuk tentang proses pembelajaran kelompoknya sendiri. Selanjutnya itu sebagai bahan pendukung bahan ajar utama, dan apabila dirancang sedemikian rupa, maka dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Selanjutnya di sini ada karakteristik bahan ajar menurut Widodo dan Yasmadi dalam Lestari. Ini ada 5 hal: self-instructional, self-contained, standalone, adaptive, dan juga user-friendly. Ya, jenis-jenis bahan ajar menurut Henny dan kawan-kawan ada 5 jenis bahan ajar. Ini yang tidak diproyeksikan, contohnya foto, diagram, display, model. Diproyeksikan, slide, film, street, overhead, transparency, proyeksi komputer. Audio, contohnya kaset, compact disc. Video, film, komputer media instruction atau CMI, ataupun komputer based multimedia ataupun hypermedia. Selanjutnya, Ellington dan Reyes mengelompokkannya berdasarkan bentuknya ada 7, yakni bahan belajar cetak dan duplikatnya, bahan ajar display yang tidak diproyeksikan, bahan ajar display diam yang diproyeksikan, bahan ajar audio yang dihubungkan dengan bahan visual diam, bahan ajar video, bahan ajar komputer, misalnya computer assisted instruction atau CAI, dan juga computer based tutorial atau CBT. Sedangkan berdasarkan sifatnya, Rowntree mengkelompokkan bahan ajar itu ada 4, yakni bahan ajar berbasiskan cetak, bahan ajar yang berbasiskan teknologi, bahan ajar yang untuk praktik atau proyek, dan juga bahan ajar yang dibutuhkan untuk keperluan interaksi manusia, terutama dalam hal ini pendidikan jarak jauh begitu ya, misalnya telepon dan juga video conferencing. Lebih-lebih kita di masa pandemi ini begitu ya, bahan ajar yang demikian ini amat
perlu dibutuhkan begitu ya, karena memang kita keterbatasan untuk bertatap muka langsung. Nah, dari uraian beberapa pendapat ahli tersebut tadi gitu ya, bahwa bahan ajar itu dapat dikelompokkan dalam dua kelompok besar, yakni bahan ajar cetak, tentunya buku, modul, handout, dan juga lembar kerja. Dan juga bahan ajar cetak, bahan ajar yang dikembangkan dari barang sederhana, bahan ajar diam dan display, video, audio, dan overhead transparency atau OHT. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan bahan ajar. Contohnya yang pertama yaitu buku, di mana buku merupakan bahan ajar yang berisikan ilmu pengetahuan hasil analisis terhadap kurikulum dalam bentuk tertulis. Ini biasanya disusun dengan menggunakan bahasa sederhana, menarik, dilengkapi gambar, keterangan, isi buku, dan juga daftar pustaka. Dan juga sangat membantu guru ataupun dosen, bahkan peserta didik begitu ya, dalam mendalami ilmu pengetahuan sesuai dengan mata pelajaran ataupun mata kuliah masing-masing. Ya, 4 jenis buku di sini menurut Prastowo dan dalam Lestari, yakni ada buku sumber, buku bacaan, buku pegangan, dan juga buku ajar ataupun buku teks. Selanjutnya yaitu yang kedua, handout, di mana bahan tertulis yang disiapkan untuk memperkaya pengetahuan peserta didik. Prastowo dalam Lestari, guru ataupun dosen dalam membuat handout dari beberapa literatur yang memiliki relevansi dengan kompetensi dasar yang akan dicapai oleh peserta didik. Selanjutnya yaitu ada modul, di mana bahan ajar yang ditulis dengan tujuan agar peserta didik dapat belajar secara mandiri tanpa atau dengan bimbingan guru ataupun dosen. Oleh karena itu, modul harus berisi tentang petunjuk belajar, kompetensi yang akan dicapai, isi materi pelajaran, informasi pendukung, latihan soal, petunjuk kerja, evaluasi, dan balikan terhadap evaluasi. Selanjutnya yaitu lembar kerja peserta didik atau LKPD. Ini materi ajar ini sudah dikemas sedemikian rupa secara struktur dan terarah, memuat materi, ringkasan, dan tugas yang berkaitan dengan materi sehingga peserta didik diharapkan dapat belajar secara mandiri. Nah, selanjutnya yaitu di sini ada hal yang perlu dilakukan untuk membangun situasi pembelajaran secara dinamis. Ini tercapainya tujuan pembelajaran. Sayangnya ada 5 hal begitu ya. Jadi di sini pertama, pemilihan bahan pembelajaran, media pembelajaran, dan alat evaluasi yang akan digunakan, pengelolaan kelas, interaksi pembelajaran, karakteristik isi pesan pembelajaran yang akan disampaikan agar tidak salah dan melestarikan pembelajarannya. Pada saat pembelajaran akan dilaksanakan, hendaknya seorang tenaga pendidik yang profesional harus memahami. Nah, tujuan pengembangan bahan ajar di sini setidaknya ada 4 hal. Pertama yaitu menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum, menyediakan bahan ajar dengan pertimbangan kebutuhan peserta didik, membantu peserta didik memperoleh alternatif bahan ajar selain buku teks gitu ya, yang sulit diperoleh, dan juga memudahkan dalam melaksanakan pembelajaran. Ya, selanjutnya di sini ada prinsip pengembangan bahan ajar. Sayangnya di sini ada 3 hal, ada 3 prinsip, yakni relevansi atau kesesuaian, di mana bahan ajar relevan dan memiliki keterkaitan dengan pencapaian pembelajaran. Yang kedua, konsistensi atau keajegan, di mana keajegan antara bahan ajar dengan capaian pembelajaran yang harus dikuasai mahasiswa. Misalnya, CP yang harus dikuasai mahasiswa 4 macam, maka bahan ajar yang harus diajarkan juga harus meliputi 4 macam. Yang kedua, adekuasi atau kecukupan, di mana cukup memadai dalam membantu mahasiswa mencapai capaian pembelajaran yang diajarkan. Bahan ajar tidak boleh terlalu sedikit dan tidak boleh terlalu banyak begitu ya. No less ataupun too much begitu ya, yang sedang-sedang saja begitu. Selanjutnya itu di sini ada langkah pemilihan bahan ajar, di mana yang pertama harus mengidentifikasi capaian pelajaran yang menjadi acuan atau rujukan pemilihan bahan ajar. Yang kedua yaitu mengidentifikasi jenis-jenis materi bahan ajar. Yang ketiga, memilih bahan ajar yang relevan dengan capaian belajar yang telah teridentifikasi, dan juga memilih sumber bahan ajar. Nah, lebih lanjut bahwa bahan ajar itu memiliki cakupan isi begitu ya. Seperti apa yang dikatakan oleh Bloom begitu ya, bahwa peserta didik
ataupun siswa gitu ya, setelah mengalami pengalaman tentu harus memiliki ketiga hal ini, yakni pengetahuan, keterampilan, juga nilai ataupun sikap. Gimana pengetahuan itu misalkan fakta, konsep, prinsip, juga prosedur. Dengan keterampilan yaitu kemampuan mengembangkan ide, memilih dan menggunakan bahan, menggunakan peralatan, dan juga teknik kerja. Sedangkan nilai ataupun sikap, yakni misalkan nilai kebersamaan, nilai kejujuran, nilai kasih sayang, tolong menolong, semangat belajar, semangat kerja, dan mau menerima pendapat orang lain. Selanjutnya ruang lingkup bahan ajar itu ada dua. Ruang lingkup atau scope-nya ada dua begitu ya. Yang pertama keluasan atau wide. Ini menggambarkan berapa banyak materi atau isi yang dimasukkan ke dalam suatu bahan pembelajaran. Yang kedua kedalaman ataupun deep. Ini seberapa detail konsep-konsep yang harus dipelajari atau dikuasai oleh mahasiswa atau peserta didik begitu ya. Selanjutnya itu urutan bahan ajar atau sequence, yakni ada pendekatan prosedural, yakni menggambarkan langkah-langkah secara urut sesuai dengan langkah-langkah melaksanakan suatu tugas. Yang kedua yaitu pendekatan hierarkis, yakni menggambarkan urutan yang berjenjang dari mudah ke sulit atau dari yang sederhana ke yang kompleks. Selanjutnya yaitu mengembangkan evaluasi atau penilaian. Penilaian, yakni mengambil suatu keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran baik ataupun buruk. Penilaian bersifat kualitatif, pernyataan naratif dalam kata-kata. Penilaian juga terhadap bahan ajar sangat penting untuk memperbaiki kualitas bahan ajar. Bahan ajar yang berkualitas menjadi sumber belajar peserta didik dapat menunjang keberhasilan belajar. Ya, di sini ada gambar paradigma kurikulum sebagai sebuah program gitu ya, di mana di sini ada evaluasi program pembelajaran mulai dari rancangan, dari profil, CPL, capaian pembelajaran lulusan gitu ya, mata kuliah, rangkaian mata kuliah, struktur kurikulum sampai kepada RPS atau rancangan pembelajaran semester. Baik pada pembelajaran ada proses dan asesmen lingkungan sarana di mana meliputi dosen, mahasiswa, dan juga sumber belajar. Jadi luarannya lulusan memiliki kemampuan sesuai capaian pembelajaran lulusan atau CPL. Nah, penilaian terhadap bahan ajar juga dapat memberi kebutuhan belajar mahasiswa sesuai konteksnya. Menurut Jig dan Carey, ini bisa dianalisis dari desain pembelajaran EDI begitu ya. Analisis, design, development, implementation, dan juga evaluation. Nah, di sini yang pertama mengidentifikasi CPL yang dibebankan pada MK dan menjabarkannya. Analisis kebutuhan belajar mahasiswa sesuai konteksnya. Yang ketiga membuat analisis pembelajaran. Yang keempat merupakan kinerja hasil belajar mahasiswa dan indikator dan kriteria penilaiannya. Yang kelima mengembangkan instrumen penilaian, mengembangkan bentuk metode strategi pembelajaran, menyusun RPS, mengembangkan dan menyusun materi pembelajaran, mengembangkan dan menyusun evaluasi formatif pembelajaran, dan juga merancang dan menyusun evaluasi sumatif. Itu ya. Nah, beberapa aspek yang dinilai dari bahan ajar itu seianya ada 5 hal gitu ya. Materi atau isi, penyajian materi, keterbacaan, teks atau wacana dan gambar, ilustrasi, dan juga kebahasaan. Di sini teori penilaian dalam pengembangan bahan ajar, yakni memperhatikan motivasi belajar yang diinginkan, kesesuaian materi yang diberikan, mengikuti suatu urutan yang benar, berisikan informasi yang dibutuhkan, dan adanya latihan praktik. Dapat memberikan umpan balik, juga tersedia tes yang sesuai dengan materi yang diberikan. Jadi harus memiliki ketujuh hal ini begitu ya di dalam pengembangan penilaian bahan ajar begitu ya. Validasi kelayakan bahan ajar yang dikembangkan seianya memiliki 3 hal, yakni uji coba keterbacaan atau readability bahan ajar, uji terhadap capaian skor hasil belajar, penilaian bahan ajar secara keseluruhan oleh pengguna sasaran. Proses evaluasi bahan ajar, yakni yang pertama komponen kelayakan isi, misalkan cakupan dengan kompetensi yang ingin dicapai.
sesuai dengan perkembangan anak, sesuai dengan kebutuhan bahan ajar, kemudian harus menjadi materi pembelajaran, manfaat untuk menanam wawasan, sesuai dengan nilai moral dan juga nilai-nilai sosial. Nah, komponen kebahasaan mencakup terbacaan, readability tadi itu ya, kejelasan informasi, kesesuaian dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, yang baku gitu ya, sesuai KBBI, dan juga pemanfaatan bahasa secara efektif dan efisien, jelas dan singkat. Selanjutnya komponen penyajian mencakup kejelasan tujuan atau indikator yang dicapai, urutan sajian, pemberian motivasi daya tarik, interaksi atau pemberian stimulus dan respons, dan juga kelengkapan informasi. Yang keempat yaitu komponen kegrafikan, yakni mencakup penggunaan font, jenis dan ukuran, layout atau tata letak, ilustrasi gambar, foto, dan juga desain tampilan. Nah, variabel dalam evaluasi. Idealnya, evaluasi dilakukan untuk semua aspek yang menyangkut kualitas bahan ajar cetak. Bisa itu materi, bisa itu biaya, dan juga sampai kepada distribusi, begitu ya. Sehingga kita tahu kualitas bahan ajar itu. Itu idealnya memang. Yang kedua itu ada kalanya tidak dapat melakukan evaluasi yang lengkap karena alasan kebutuhan atau kendala lain. Yang ketiga yaitu maka terdapat beragam format atau alat bantu dalam evaluasi, di mana setiap format evaluasi memiliki fokus utama yang disesuaikan dengan alasan dilakukannya evaluasi dan memperhatikan media bahan ajar yang dievaluasi. Sebagai contoh, kita lihat rubrik-rubrik beberapa rubrik penilaian begitu ya atau evaluasi terhadap bahan ajar. Kan di sini jenis bahan ajarnya itu bahan ajar cetak buku begitu ya. Judulnya misalkan apa gitu, kompetisinya apa, dan kan variabel atau hal yang hendak diukurnya itu misalkan di sini kecermatan isi, ketepatan cakupan isi, ketercernaan, penggunaan bahasa, indikatornya valid, selaras, nilai sosial, sampai kepada misalkan paragraf memiliki gagasan utama. Nah, di sini menggunakan skala penilaian ya ataupun tidak, jadi ada dua pilihan saja. Nah, di sini evaluasi untuk media cetak, buku cetak begitu ya. Dimana di sini ada rating atau variabel mana sesuai dengan kurikulum, akurasi dan kebaruan sampai kepada daftar isi dan indeks. Mana di sini memiliki ketiga tingkatan penilaian gitu ya, mulai dari tinggi, sedang, dan rendah, di mana masing-masingnya diberikan komentar. Ini dimodifikasi dari Henny, Molenda, Russell, dan Sam. Dan juga evaluasi untuk media cetak, foto, gambar, poster, kartun. Rating atau variabelnya sama dengan yang tadi, yang kedua tadi gitu ya, rubrik penilaian yang kedua yang tadi, yakni kesesuaian dengan kurikulum, akurasi kebaruan sampai kepada daftar isi dan indeks. Sini pun rentangnya 3, yakni tinggi, sedang, dan rendah. Dan juga pastinya memiliki alasan ataupun komentar. Tinggi itu kenapa, sedang itu kenapa, dan juga rendah itu kenapa gitu ya, di masing-masing rating ataupun indikatornya. Nah, selanjutnya yaitu di sini ada penutup bahwa memang pengembangan buku ajar harus sesuai dengan kurikulum dan dinamika yang ada. Yang kedua yaitu evaluasi buku ajar diperlukan untuk menghasilkan desain bahan ajar yang baik, akan meningkatkan kualitas pembelajaran dalam mencapai capaian pembelajaran lulusan. Demikian, terima kasih atas segala perhatiannya. Ditutup dengan mengucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.